Shalom Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menaikkan setiap pujian syukur kepada Tuhan. Setelah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama seminggu ini, selama sebulan ini, selama beberapa tahun ini.
sampai akhir Tuhan. Biarlah Tuhan setiap sidang jemaat Tuhan pagi hari ini yang sedang dalam perjalanan, Tuhan yang pimpinlah mereka ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap anugerah yang Tuhan kerjakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami melihat tuntunan Tuhan, kami melihat setiap kebaikan Tuhan, bahkan kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini hati kami dilimpahi dengan segala ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami dikuatkan, kami dipulihkan, bahkan ada satu kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ya pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena Tuhan yang baik. Amin. Ya walaupun banjir ya semua pada hanyut, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Nanti Tuhan pasti akan tolong kita pribadi lepas pribadi. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kitab Amsal pasal 4 ayat yang pertama. Sebagai khotbah saya berseri dalam kitab Amsal. Kita baca Amsal 4 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Puji Tuhan. Ayat ini ditujukan kepada anak-anak. Baik itu berbicara anak-anak secara jasmani yang kita lahirkan, baik juga anak-anak yang berbicara anak-anak muda yang lebih muda daripada kita ya. Dan anak-anak ini juga berbicara orang-orang yang mungkin kurang dalam pengetahuan. Artinya kadang-kadang secara umur dia tua, tetapi secara pemikiran mungkin beliau anak-anak. Nah, firman Tuhan ini artinya ditujukan kepada siapapun juga, kepada setiap orang, bukan hanya anak-anak yang kecil-kecil yang mungkin umurnya 5 atau 6 tahun, tetapi kepada semua orang, bagi kita sekalian. Dan Alkitab katakan dalam ayat yang pertama, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Ayah ini bukan hanya berbicara tentang satu gender, yaitu pria, tapi juga seorang ayah di sini dikatakan adalah orang yang lebih tua. Bisa dia sebagai seorang wanita yang juga lebih tua, juga seperti anak-anak muda yang saat ini hadir, mungkin ya di rumahnya masih ada orang-orang yang lebih muda dari beliau, dia pun bisa dikatakan yang lebih tua. Artinya terhadap didikan seorang ayah ini bukan hanya pribadi seorang laki-laki saja yang dapat memberikan satu didikan, tapi di mana ayah ini juga berbicara tentang orang tua, yang artinya ibu, seorang wanita pun, orang yang dewasa pun dapat memberikan sebuah pengertian, pendidikan yang ada. Dan Alkitab katakan perhatikanlah supaya engkau boleh beroleh satu pengertian. Nah, waktu saya melihat hal ini adalah Bapak Ibu Saudara, tugas orang dewasa, tugas orang tua adalah orang tua laki-laki dan orang tua perempuan punya tugas. Tugasnya apa? Memberikan satu kebijaksanaan, satu pengertian, satu nasihat. Dan yang artinya adalah hal ini dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Orang yang lebih tua memberikan satu nasihat, satu kebijaksanaan, satu nasihat kepada orang yang lebih muda.
Yang lebih muda berikan lagi satu nasihat kebijaksanaan pengertian kepada orang lagi yang lebih muda. Artinya kita di sini saling berpacu satu dengan yang lain, memberikan satu nasihat, satu pengertian, dan satu kebijaksanaan. Dan ini bukan hanya sekedar perkataan. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu ada seorang pembicara yang hebat luar biasa. Saya lupa statementnya dia, tapi dulu sering disiarkan di Metro TV. Ya sering kasih seminar, berbicara tentang nasihat, tentang satu perkataan, satu pengertian yang luar biasa. Dia katakan golden way, satu jalan keemasan, yaitu melalui nasihat-nasihatnya. Tapi satu saat, satu ketika ada satu kasus yang terjadi bagi bapak pembicara ini. Dan akhirnya hari ini dia tidak pernah dipakai lagi. Kenapa? Karena perkataannya tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Nah, di dalam ayat yang pertama ini menunjukkan penurunan satu generasi kepada generasi, bukan hanya perkataan, bukan hanya saja satu nasihat, bukan hanya satu saja pengertian, tetapi satu teladan hidup yang harus Bapak Ibu Saudara turunkan dari generasi kepada generasi. Nggak dapat kita hanya berbicara saja. Kita nggak hanya bisa bercakap, memberikan satu nasihat, memberikan satu pengertian kepada orang-orang muda. Tapi dituntut bagi kita Bapak Ibu Saudara satu teladan hidup yang harus kita turunkan dari generasi kepada generasi. Bapak Ibu Saudara punya anak? Pasti punya. Kalaupun yang saat ini belum mendapatkan seseorang keturunan, tapi ada orang-orang muda yang bersama-sama dengan kita. Dan kita nggak hanya dituntut kasih nasihat, tapi dituntut di dalam ayat yang pertama adalah satu sikap teladan. Sehingga pasal yang keempat ayat yang ke-18 dalam Amsal, coba lihat dulu dalam ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara harus semakin hari bertambah terang, semakin bercahaya seperti fajar. Kalau orang sudah malam, ya sudah malam kita istirahat, bangun pagi hari. Waktu kita bangun jam 4, jam 5 masih gelap, tetapi dia mulai 5 lewat sedikit sampai setengah 6 waktu kita melihat ke depan matahari. Itu apa? Awan bukan lagi hanya gelap, tapi ada sinar matahari yang mulai bersinar sehingga langit itu mulai terang. Nah, kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, kita dituntut seperti ini. Bukan hanya gelap saja di sekitar, tapi Alkitab katakan dalam ayat yang ke-18 dikatakan kita harus bertambah terang seperti cahaya fajar. Orang itu gelap waktunya tidur, tapi orang akan menantikan cahaya fajar. Kenapa? Karena menantikan satu kehidupan. Kita akan melakukan segala aktivitas, kita yang bekerja, kita yang melakukan sesuatu, kita menantikan fajar itu datang. Nah, hidup saya dan hidup kita semua seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya melihat ayat ini, sikap apa yang harus kita turunkan dari generasi kepada generasi? Sifat apa? Bapak Ibu Saudara bukan hanya turunkan uang. Bapak Ibu Saudara bukan hanya ninggalin rumah bagi keturunanmu. Bapak Ibu Saudara bukan hanya ninggalin mungkin motor. Saya ingat sekali Bapak Gembala waktu beberapa tahun yang lalu Anfal, beliau katakan kepada saya di rumah sakit, ya Mami ya, kalau saya nggak ada, saya cuma ninggalin motor Bison. Saya dengar sambil tertawa. Udah sakit ya, dia bilang gini, nanti kalau saya nggak ada, saya cuma bisa ninggalin motor Bison. Motor Bisonnya pun dijual. Kita nggak hanya ninggalin motor mungkin waktu kita meninggal. Kita nggak hanya ninggalin rumah, tanah, tapi ada satu sikap teladan hidup yang Bapak Ibu Saudara harus turunkan dari generasi kepada generasi. Dan di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku
di dalam memegang perintah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu, perkataan Tuhan tidak dapat ditoleransi. Tuhan itu tidak abu-abu. Tuhan itu tidak hitam, dia tidak putih, dan dia tidak abu-abu. Kalau hitam dia hitam, kalau dia putih dia putih. Dan dia tidak abu-abu, tidak loreng-loreng. Tuhan itu tidak mentoleransi setiap dosa. Dan bagi saya dan bagi kita semua, yang Tuhan mau itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh bertoleransi. Kita bilang kita hidup zaman sekarang. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau firman Tuhan katakan iya, Alkitab katakan iya, maka kita katakan iya. Jika itu tidak, maka katakanlah itu tidak. Di luar daripada itu adalah sebuah perbuatan dosa. Sehingga kitab Yosua katakan, Yosua 1 ayat yang ke-7, Tuhan katakan kepada Yosua, bertindaklah hati-hati. Saya dan Bapak Ibu Saudara harus bertindak hati-hati. Engkau orang yang sudah tua, engkau orang yang masih muda, engkau yang sudah dewasa, engkau harus bertindak hati-hati. Karena satu tindakan salah itu akan berakibat sangat buruk, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat satu peristiwa dalam kitab Yosua juga. Peristiwa tentang Akan. Satu saat Yosua bilang kepada bangsa Israel, perangi menangi kota Ai. Mereka berperang. Padahal Tuhan yang suruh. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka berperang, dikatakan Alkitab di sana, bangsa Israel bukan maju berperang mengejar musuh, tapi musuh mengejar bangsa Israel. Sehingga pada waktu mereka bingung. Tuhan suruh mereka berperang untuk menangkan satu kota, tapi mereka kalah, bahkan dikejar-kejar oleh musuh. Sehingga mereka berdoa kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa itu Tuhan tunjukkan ada satu dosa yang dilakukan oleh Akan. Dia bilang apa? Waktu ketika mereka berperang, dia lihat, aduh ini sayangnya bajunya bagus. Baju dia bilang, bagus, jubahnya bagus, dia ambil. Oh ini bagus, dia ambil. Oh ini bagus, dia ambil. Terakhir yang bilang apa? Perak. Oh ini bagus, dia ambil. Tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu mereka ambil itu, si Akan ambil barang itu, dia masukkan di dalam rumahnya, dikubur di paling tanah yang paling dalam, dan peraknya yang paling terdalam. Dan waktu mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan. Di dalam Yosua pasal 7, coba kita lihat dulu ayat yang pertama. Yosua pasal 7 ayat yang pertama demikian. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan marah, Tuhan tidak mentoleransi. Bagi manusia sayang itu harta dihanguskan. Bagi manusia sayang Tuhan. Perak itu, permadani itu, jubah yang indah-indah sayang. Diambil, dimasukkan ke dalam tanah. Gak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Tapi pada waktu itu mereka berperang, mereka kalah. Tuhan tidak mentoleransi Bapak Ibu Saudara dengan dosa-dosa yang kecil. Saya tidak percaya akan punya baju-baju itu. Saya tidak percaya akan punya jubah-jubah itu. Dan saya tidak percaya akan itu juga punya perak itu. Tapi pada waktu itu dia ambil barang-barang itu. Dan Bapak Ibu Saudara, perlu Bapak Ibu Saudara tahu, jangan bilang dosa gak kelihatan. Memang betul dosa gak langsung benjol. Waktu Anda berbuat dosa gak langsung benjol di kepala, enggak. Tapi ingat baik-baik, dosa yang disembunyikan, dosa itu akan
disingkapkan. Sehingga bagi Bapak Ibu Saudara, patut bagi saya juga, bagi kita semua, kita harus pegang kebenaran firman Allah. Hari ini jangan berkata, oh gak apa-apa, Tuhan itu maha mengerti. Saya cuma mau bilang begini, Tuhan betul dia maha mengerti, tapi Tuhan itu maha adil. Dia maha bijaksana, betul. Tapi ingat sekali, Tuhan tidak pernah melalaikan setiap janji firman-Nya. Satu iota tidak akan pernah dan tidak akan pernah dihapus dari kebenaran firman Allah. Jadi jika Tuhan melarang itu dalam hidup kita, maka lakukanlah itu. Perbuatlah itu. Taati setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan lakukan. Tapi kalau Tuhan suruh dalam kebenaran firman Allah, lakukanlah itu. Jangan juga kita menahan-nahan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini banyak orang bertoleransi dengan dosa. Kadang-kadang hukum pun seringkali bertoleransi. Yang tadinya sudah salah, akhirnya bisa berubah. Apa namanya hukumnya? Baik pernah tanya itu. Bukan hukum kasih karunia, tapi hukum positif. Jadi kadang-kadang sudah salah ini, sudah dijatuhi satu hukuman, tapi dia bisa naik bangkit sehingga terjadilah hukum positif. Itu hukum di dunia. Hukum positif. Yang harusnya salah dihukum, tapi dia naik bangkit, dia utang begini. Akhirnya terjadilah hukum positif. Tapi Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Betul dia mengampuni, diampuni saya, diampuni Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang sudah ditabur itu tetap akan dituai. Tuhan menginginkan saya dan kita untuk dapat memegang setiap kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah dalam ayat yang ke-11, kalau bantu saya multimedia ayat yang ke-11 dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bagi orang tua, bagi orang yang sudah dewasa, wajib bagi kita untuk memimpin orang-orang yang lebih muda di jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kalau kita berbicara tentang jalan yang lurus, saya mengambil satu contoh rel kereta. Rel kereta itu harus berjalan di jalan relnya. Kalau dia melencong dikit, dia anjlok, dia tidak akan bisa jalan. Jadi sehingga rel kereta itu harus jalan di jalannya. Nggak bisa dia tidak di jalannya itu. Kalau dia miring dikit, anjlok, sudah berhenti. Nah, hidup saya dan kita semua seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sudah ada relnya nih, perintah Tuhan. Nah, kita harus jalan di jalannya itu. Kita harus berjalan di jalan yang lurus. Di dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-11, ayat yang ke-14, coba lihat dulu. Dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang 14 dikatakan gini, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Satu perintah di jalan yang lurus itu adalah kita tidak boleh berjalan menempuh jalan orang fasik. Dan dikatakan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Gak boleh, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah tahu. Saya yakin dan percaya kita ngerti kok. Jalan itu adalah jalan orang fasik. Jalan itu adalah jalan jahat. Maka jangan lakukan. Jangan ikuti jalan itu. Berjalanlah engkau sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau di dalam ayat yang ke-16, coba multimedia ayat yang ke-16 dikatakan gini. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka gak dapat tidur bila tidak berbuat jahat.
Tapi ada satu peristiwa, seorang raja, dia tidak dapat makan, dia tidak dapat lakukan apa-apa sebelum dia berbuat jahat. Raja Ahab, raja bangsa Israel. Suatu saat dia katakan begini, dia lihat ini istananya, kerajaannya, di sampingnya ada Nabot, seorang bapak yang bernama Nabot. Rupanya bapak Nabot ini di samping kerajaannya menanam kebun anggur. Dia tanam kebun anggur. Lalu Raja Ahab bilang gini, aku kepengen kebun anggur itu. Dia samperin Nabot. Dia bilang gini, kamu mau berapa? Aku mau kebun ini, aku beli. Lalu Nabot bilang, gak bisa, saya gak bisa jual. Ini tanah keluarga, saya gak mau jual. Oh, dia pulang dengan kesal hati, dia pulang dengan amarah, dia pulang, dia sampai di rumah, dia masak, dia gak mau makan, dia gak mau apa-apa, dia tiduran, tapi dia tidak tidur. Dia gak mau makan, dia gak mau melakukan apa-apa. Dan tahu Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Ada orang-orang yang seperti itu dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang keempat. Dia tidak dapat tidur, dia tidak dapat makan. Kenapa? Karena ingin berbuat jahat. Dia tahu dia tidak dapat memiliki tanah itu. Dia gak bisa beli tanah itu. Tapi hatinya diranda dengan rasa ingin dan ingin. Sehingga tahu Bapak Ibu Saudara, jalan yang ditempuh, jalan yang ditempuh oleh Raja Ahab adalah, dia bilang begini, kumpulkan para tua-tua di pintu gerbang, panggil Nabot di sana, hakimi dia. Itu bersama dengan istrinya, istri yang mengatur, Isabel namanya. Dia tuh kumpulin nih semua orang-orang tua-tua di pintu gerbang, taruh Nabot di paling depan, bilang dia, fitnah dia. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nabot itu dilempari dengan batu sampai dia mati. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu maha tahu. Jadi saya suka mau bilang begini, kalau Anda berbuat dosa, ngumpet di lubang semut, Tuhan tahu. Hanya tunggu kapan Tuhan singkapkan setiap kelakuan dosa kita. Kenapa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan katakan kepada Raja Ahab melalui nabinya, dan sungguh sangat tragis. Kenapa? Karena anak-anaknya dikatakan, Tuhan katakan engkau akan mati, darahmu akan dijilati oleh anjing, keturunanmu pun akan mati. Kalau mati di padang, dia akan dimakan oleh burung. Dan memang satu-satu itu yang terjadi, satu keturunan daripada Raja Ahab habis. Darahnya dijilat oleh anjing, tubuhnya harus dimakan oleh burung. Semua mati dengan hal-hal yang sangat mungkin menurut saya tidak layak bagi seorang manusia. Kenapa? Karena tidak berjalan di jalan Tuhan. Penting bagi saya dan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat terus berjalan di jalan yang lurus, di jalan setiap kebenaran firman Allah. Jangan bilang sekarang saya susah, jangan bilang saya menderita, jadi segala jalan boleh ditempuh. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau susah, engkau menderita, tapi engkau tetap di jalannya Tuhan, percayalah Tuhan akan membela hidupmu. Betul. Selalu akan ada pintu-pintu yang terbuka, selalu akan ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Sehingga Daud katakan, tidak pernah kulihat setiap orang yang benar anak cucunya akan meminta-minta. Kenapa ini ditekankan kepada ayah? Kenapa ini ditekankan kepada orang tua, kepada orang yang dewasa? Saya yakin dan percaya hari ini kita semua dewasa. Mungkin yang tidak dewasa itu yang bayi, masih kecil-kecil. Tapi kadang-kadang anak-anak kecil aja bisa kasih satu nasihat kepada orang tua. Saya pernah dengar itu anak sekolah yang masih kecil sekali, dia bilang ini, Bapak ke gereja dong. Bapak masa nggak ke gereja-gereja? Karena dia tahu bapaknya nggak pernah ke gereja-gereja. Kadang-kadang anak kecil masih bisa dewasa.
seperti anak-anak. Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan. Jika engkau memang sekarang susah, engkau menderita, berjalanlah terus dalam jalannya Tuhan. Lihatlah segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan terjadi. Sama seperti Daud katakan kan dalam kitab Mazmur, tidak pernah kulihat orang benar itu akan meminta-minta. Anak cucunya apalagi meminta-minta, tidak. Kalau kita pegang setiap kebenaran firman Allah, maka Tuhan akan tolong saya dan Tuhan akan tolong kita semua. Bagian poin yang terakhir, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan begini, dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Biarlah matamu memandang terus ke depan, tatapan matamu tetap ke muka. Yang maksudnya diartikan di sini, fokus dan pandangan hanya kepada Tuhan. Apapun yang kau lakukan saat ini, lakukanlah seperti itu untuk Tuhan. Kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Kalau kau menangani kasus, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Walaupun setelah kasus itu menang, engkau dapat berkah. Waktu kau bekerja, lakukanlah itu untuk Tuhan. Kalau kau berdagang, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan, hanya terfokus kepada Tuhan. Satu saat, ini saya bersaksi itu Bapak Yason kebetulan. Pada waktu dia sudah mulai lulus kuliah, dia ngeband, dia kerja ini, kerja itu, dia ngeband ya. Lalu satu saat dia bilang begini, dia panggil saya, dia datang, dia panggil saya, dia ngomong. Saya bilang ngomong apa? Dia bilang gini, saya mau kerja apa? Nyanyi, main musik, di mana? Dia bilang di satu apa itu kayak seperti hiburan malam. Saya langsung bilang tidak boleh. Tapi begini, tidak boleh. Karena saya tahu betapa gelapnya di malam itu. Saya bilang berdoa, pasti Tuhan kasih satu pekerjaan yang baik. Dan betul Bapak Ibu Saudara, dia setiap kali lomba bikin film dia menang, dia lomba dia menang. Berapa waktu yang lalu saya lihat itu di statusnya dia dan dia jadi produser. Saya sampai searching itu di Google, produser. Setahu saya sutradara, ada produser, ada sutradara kan? Sutradara kali ya yang ngatur-ngatur kiri sama kanan ya kan? Kalau sutradara kan gitu kan? Kita kadang-kadang jadi sutradara kan? Atur orang lain yang kerjain kan begitu. Atur istri, atur suami, atur anak-anak. Tapi kita nggak pernah kerjain orang lain yang kerjain kan? Begitu kita kan? Tapi untuk produser kok enggak mau beda ini. Sampai saya bertanya ulang, apa benar ya? Gitu. Tapi itu yang terjadi. Saya datang ke tempat dia di mana syuting film. Bapak Ibu Saudara, maksud saya begini. Engkau lakukan sesuatu, engkau kerjakan sesuatu, pandanglah Tuhan. Ada yang menawarkan memang, jalan-jalan banyak yang ditawarkan. Tapi jika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, jangan kau pilih. Jangan kau ambil. Memang saat ini kau susah. Engkau menderita, mungkin bekerja dengan susah payah. Kalau kata Pak Stephen, saya mengambil tuh kata-katanya, keringetnya sampai ke mana-mana itu katanya kan. Sampai ke bawah-bawah kemana-mana udah semua dilakukan, dikerjakan begitu. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan membela hidupmu. Tuhan pasti akan menolong engkau. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, engkau bertindak. Ibrani 12 ayat yang kedua, lakukanlah semua itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dulu anak-anak ini sering main musik di mana-mana. Di gereja-gereja jangan ambil upah. Kalau kau disuruh main itu anugerah daripada Tuhan. Karena kalau Tuhan mau ambil talenta yang kau punya itu gampang sekali. Tapi kalau kau sekarang punya talenta yang baik, layani Tuhan. Jangan minta upah ya. Layani dengan mata
Tuhan sampai kepada kesempurnaan iman. Kalau engkau jadi istri, jadilah istri yang hanya memandang kepada Tuhan. Ada masalah? Ada. Ada persoalan? Ada. Kalau engkau jadi suami, jadilah bekerja dengan baik. Jadilah suami yang bertanggung jawab. Yang kau dapat ajarkan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, dan tidak bertoleransi dengan setiap dosa-dosa yang ada. Hari ini saya suka nonton TikTok, Bapak Ibu Saudara, saya akui. Tapi saya suka lihat resep. Saya senang sekali lihat resep-resep itu. Jadi masak ini, bikin, karena saya senang sekali. Tapi seringkali lewat dalam di beranda saya, satu saat cerita tentang Indonesia. Jadi dia bercerita, jadi saya cuma dengerin ini. Karena saya dengar satu kali muncul lagi. Saya dengar muncul lagi. Tapi di akhir kisah itu Bapak Ibu Saudara tahu yang suaminya meninggalkan istrinya, yang istri meninggalkan suaminya, yang anak dengan ibu putus hubungan, kakak dan adik rebutan, harta akhirnya musuhan. Padahal Alkitab katakan ayat yang ke-25, biarlah matamu memandang terus ke depan, memandang terus kepada Tuhan. Gak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Engkau punya masalah, engkau selesaikan lalu tinggalkan masalah. Sebagai orang percaya kita dituntut, gak bisa itu pergi tinggalkan rumah, bawa koper, bawa semuanya, tinggalkan semuanya. Dan kita berpikir semua sudah selesai urusannya. Tidak dapat seperti itu sebagai orang percaya. Masalah banyak, persoalan banyak, tantangan kehidupan banyak, dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Tapi engkau tetap harus berpegang kepada prinsip firman Tuhan dengan matamu terus memandang hanya kepada Tuhan. Sampai kepada kesempurnaan imanmu. Sampai di mana Tuhan memanggil saya dan kita semua pulang ke rumah Bapa di surga. Kita nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Orang dunia bisa lakukan hal demikian. Makanya saya selalu katakan kepada anak-anak muda nih, ada di bawah, ada di atas. Buka mata lebar-lebar, buka kuping lebar-lebar. Tapi waktu sudah menikah, tutup matamu, tutup kupingmu. Yang kau hanya pandang kepada Tuhan. Sehingga baik-baiklah kau memilih pasangan. Anak-anak muda ini ada di atas, ada di bawah. Berdoa sungguh-sungguh, berpuasa kalau perlu. Itu sayang sekali Bapak Gembala puasa dulu ya waktu saya. Saya juga berpuasa sungguh-sungguh. Benar kayak ini Tuhan. Tetap aja udah berpuasa, kadang-kadang ada Bapak Gembala mau ke A, saya maunya ke B. Tapi apakah dengan itu saya pegang tas, koper, saya pergi tinggalkan rumah, saya tinggalkan segala-galanya bagi saya mungkin sudah selesai, tapi tidak seperti itu Bapak Saudara. Itu bukan satu penyelesaian masalah. Karena di dalam Tuhan kita harus terus memandang hanya kepada Tuhan. Sehingga harus engkau benar-benar betul-betul pandang Tuhan. Kalau hari ini suamimu bertingkah, kalau hari ini istrimu bertingkah, kalau hari ini anak-anakmu bertingkah, kau harus berdoa, kau harus berpuasa dan hanya memandang kepada Tuhan. Banyak Bapak Ibu Saudara yang datang kepada saya ke konseling minta bercerai. Saya bilang tidak boleh, tidak bisa. Pokoknya saya sudah bilang tidak bisa. Kalau Anda tetap lakukan itu adalah urusan Anda. Saya lepaskan Anda. Karena Anda sudah didoakan, Tuhan jadi saksi dan Tuhan sudah mendoakan engkau. Atau dalam pekerjaan, dalam ekonomi, engkau sulit, engkau susah, pandang terus kepada Tuhan. Jangan pandang kepada yang lain. Saya sudah katakan poin sebelumnya. Hidup kita ini berjalan di atas rel sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gak usah andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan kekuatan orang-orang pintar. Tapi tetap engkau harus andalkan Tuhan. Fokus
hidupmu hanya kepada Tuhan. Tujuan hidupmu hanya kepada Tuhan. Dan kau harus belajar untuk memimpin, meneruskan satu keturunan demi keturunan, generasi kepada generasi. Kalau engkau harus berjalan di jalan yang lurus, kau harus fokus hanya kepada Tuhan, dan kau tidak bertoleransi dengan dosa. Dosa banyak Bapak Ibu Saudara. Rasanya itu baik, rasanya itu betul, tapi seringkali dosa bersembunyi di sana. Hati-hati. Kadang-kadang kita berpikir jadi hamba Tuhan yang hebat, jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada dosa juga sedang mengintip di sana. Beberapa waktu yang lalu saya juga seringkali dihadapkan dengan hamba-hamba Tuhan yang ingin mundur dari pekerjaan Tuhan. Betul. Dulu kami konseling dengan satu ibu gembala karena dia tidak mau lagi pelayanan. Ayo maju, ayo semangat. Tapi yang terjadi, mereka tinggalkan berada pekerjaan Tuhan. Ada lagi datang, ayo semangat, ayo melayani Tuhan, ayo kerja, kerja, kita pandang hanya kepada Tuhan. Apa sih yang kita bisa perbuat bagi Tuhan? Jangan harapkan pujian dari jemaat. Jangan harapkan perbuatan kasih dari jemaat, saya selalu bilang begitu. Jangan harapkan mungkin saudara anjur kita. Jangan harapkan kita mendapatkan sambutan yang luar biasa. Itu iblis karena sudah jatuh dalam kesombongan. Tapi hanya kita kerja keset, hamba itu dulu. Kalau Anda menginginkan satu penghargaan, satu penghormatan dari manusia, kau sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena hamba yang berkata tentang bulas itu adalah keset yang diinjak-injak untuk membersihkan kotoran. Kerja bagi Tuhan, pandang hanya kepada Tuhan. Makanya seringkali kalau saya sudah berdoa, saya menangis, saya ibadahnya menangis. Kenapa? Karena saya hanya pandang Tuhan. Suatu saat itu minggu kemarin Bapak Esther bilang ini, tante, semir dong rambutnya. Kayaknya saya lihat rambut tante 2 tahun ini semuanya berubah putih. Saya bilang iya saya mau semir, tapi coklat ya. Tapi saya bilang kalau rambut putih itu artinya digendong sama Tuhan. Jadi banggalah yang punya rambut putih. Kau sedang digendong oleh Tuhan. Yang mau disembelih juga terserah, kalau pas saya darah. Dia bilang begitu. Saya kaget. Terus saya ingat, iya ya, benar. 2 tahun ini rambut saya kayaknya langsung berubah. Terus sudah ini banyak yang dipikirin ya tante ya. Namanya juga ibu gembala. Saya bilang benar. Dalam hati ini saya juga mikirin bapak. Banyak yang dipikirkan. Tapi biarlah mata ini hanya pandangannya hanya kepada Tuhan. Hanya fokus kepada Tuhan. Jangan pernah ini pelayan-pelayan Tuhan banyak ya, semua melayani Tuhan. Jangan minta pujian dari manusia. Jangan orang ingin sanjung-sanjung diri kita, jangan. Tapi biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya dengan hormat kemuliaan bagi Allah. Amin. Amin. Selagi masih kita ada, kita dapat bergerak, bekerja dengan baik-baik. Jadilah orang tua, orang muda yang dewasa, yang dapat menurunkan perintah firman Tuhan dengan baik, berjalan di jalan yang lurus sesuai kebenaran firman Tuhan, dan hanya fokus pandangan ini hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Sebelum kita masuk di dalam doa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Tuhan sungguh ajaib, Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya Tuhan, haleluya. Peganglah tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Ku tak dapat berjalan seorang diri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus.
Tuhan adalah nama yang memberikan satu kemenangan. Janjinya ya dan amin. Satu iota, satu titik tidak pernah terhapus dalam kebenaran firman. Pegang janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidup saya. Dia akan digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Hanya yang Tuhan minta, yang Tuhan mau dalam hidup saya dan kita semua, untuk dapat memegang setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik, untuk berjalan lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan fokus hidup ini hanya kepada Tuhan. Mungkin kau sedang susah, kau sedang menderita, kau sedang kecewa, kau sedang sakit hati, mungkin kau sedang sakit, tapi percayalah, janji Tuhan iya dan amin dalam hidupmu, dalam hidup saya. Saya masih akan cepat dibangkitkan berdiri. Kita akan kembali menaikkan pujian ini. Percayalah, peganglah tangan Roh Kudus. Dia akan menolong hidupmu, dia akan menolong hidup saya, dia akan menolong hidup kita semuanya pada saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan kembali tegur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dalam hidup ini Tuhan kami dapat memilih dengan baik. Amin. Dalam hidup ini kami dapat bertindak dengan hati-hati. Biarlah jalan yang kami tempuh, keputusan yang kami ambil
semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ajar kami untuk dapat terus memegang setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk tetap terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan ajar kami pandangan hidup ini hanya tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu kami hidup hari ini, kami ada hari ini, kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh sehat. Itu semua datang daripada Tuhan. Amin. Dan ajar dalam hidup kami Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami lebih setia, kami lebih taat. Amin. Kalaupun ada masalah, ada persoalan, itu tidak mengalihkan pandangan kami kepada Tuhan. Tetapi lewat masalah, lewat persoalan, mungkin dengan lewat kelemahan-kelemahan tubuh, mata kami terus memandang kepada Tuhan. Kami senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menolong kami, bahkan Tuhanlah yang membela kami. Karena kami tahu kemenangan hanya kami dapat datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah pagi hari ini kami yang ada di bawah, kami yang ada di atas, kami yang ada di depan, kami yang ada di belakang. Berkatilah kami pasangan suami istri yang ada. Berkatilah kami orang tua dengan anak-anak. Berkatilah kakak dan adik. Pagi hari ini berkatilah kami semua Tuhan. Kalau ada hubungan yang tidak baik, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hubungan kami sesama jemaat, sesama Tuhan kami sebagai orang-orang percaya. Pulihkanlah hubungan kami Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami berdoa pagi hari ini bagi sidang jemaat Tuhan yang tidak hadir, di manakah mereka berada. Tuhan tolong hidup mereka. Kalau mereka susah, mereka sedang menderita, mereka sedang sakit, mereka sedang lemah. Mungkin mereka mengalami sakit secara roh, mereka sakit hati, mereka kecewa. Tuhan jamah mereka semua di dalam nama Yesus. Dan Tuhan jamah hidup mereka sehingga di besok hari, di lain waktu, di minggu depan, mereka boleh kembali datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melihat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kepada Ibu atas kebenarannya. Kita akan memberikan persembahan. Saya dan juga setelah kita bersama dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami akan melakukannya Bapa. Pada pagi hari ini kami menyerahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jadi dalam nama kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
tanggal 12 Januari Saudari Rika Serikata. Tanggal 12 Januari Bapak Filipus Subito Simanjuntak. Selamat ulang tahun tanggal 19 Saudari Yosie. Tanggal 20 Saudara Charles Sutasoid. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekiranya ada Bapak Ibu yang belum memberikan data buat gereja, bisa menulis data alamat tempat tanggal lahir, kemudian diserahkan kepada Ibu Gembala. Kita berdoa bagi jemaat yang terkena musibah banjir, ya. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan turut campur tangan menolong dan menyembuhkan mereka. Bagi Bapak Ibu yang akan berhubungan dengan PKK, silakan menghubungi Ibu Juntak. Untuk perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Kemudian untuk retret bisa menghubungi Ibu Edi Paulus. Saya kira demikian untuk pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Saya mengundang kita sekalian, mari bersama sekali lagi untuk berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Allah yang penuh kasih, Allah yang telah berkemurahan dan yang memungkinkan kami bersekutu beribadah dengan baik pagi hari ini, adalah sukacita tersendiri manakala kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui pujian, melalui doa, melalui penyembahan, melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Allah yang penuh kasih meneguhkan dan menguatkan kami sekalian. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami. Diberkati kami sebagai wirausaha. Tangan Tuhan yang akan terus melimpahkan segala kemurahan, sehingga kami mengalami keberuntungan dari hari ke hari oleh karena Tuhan yang menopang dan memberkatinya. Berdoa bagi jemaat Tuhan, mereka yang sedang mengalami kesulitan, mereka yang sedang mengalami masalah. Hadir dan tinggallah di dalam loh hati mereka yang terdalam. Bebat luka hati mereka, sembuhkan mereka, sehingga mereka dapat bersemangat, bergairah menjalani hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Demikian hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Bapak Diki yang kakinya masih sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Rudi, Ibu Simanjuntak, Ibu Nina, Ibu Maria, Bapak Merlan Sigalinggi, Bapak Yason bagian kakinya opung bonar. Berdoa bagi Mama Rafi. Tuhan hadir bagi nama-nama yang kami sebutkan. Kuatkan dan teguhkan mereka. Bilur-bilurmu menyembuhkan dengan sempurna. Saudari Rika, Bapak Filipus, Saudari Yosi, Saudara Charles yang berulang tahun, anugerahi terus mereka dengan kehidupan yang baik, masa depan yang indah bersama dengan Tuhan menyertai mereka. Tuhan memakai mereka menurut cara dan waktunya yang akan membawa mereka kepada satu tempat yang terbaik yang Tuhan izinkan bagi mereka. Diberkatilah ibu-ibu yang sedang mengandung, baik Ibu Agnes, Ibu Seli, Ibu Farina. Anugerah Tuhan sempurna. Berkati anak, berkati ibu, beri sehat, beri kuat sampai masa melahirkannya pun tangan Tuhan yang menopang dan memberkati. Keluarga Ibu Hutasoid menyediakan hidangan bagi kami hari ini. Tuhan berkati, menjadi sehat kuat bagi tubuh jasmani kami.
bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun, dan Tuhan memberkati pula gereja di tempat ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami dedikasikan doa kami kepadamu. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah dengan iman segala berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memimpin hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Ternyata di tengah ada makan duitnya mami masukin kartu misalnya Pak Jola. Iya, bayar. Terima kasih dia kalau percaya, ngotot ya. Selamat datang buat teman-teman. Untuk sana. Enggak. Rumahnya lagi di pasar. Mungkin kebanjiran. Pakai halo. Tapi ada dua. Tapi nggak masuk kan? Kalau rumah itu begitu ada masker semua oh ya betul tapi deh. Halo si abang. Saya pas si abang. Kalau bagi-bagi ya bang. Halo bang. Pak.